Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah studi kebantenan yang akan menjelaskan tentang misionaris di Banten pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya, saya akan menyebutkan anggota kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Nadia, Nurhaliza, Nabila, dan Najia. Pada tanggal 19 Agustus 1945, pemerintahan berhasil menyusun 12 kementerian, di antaranya Departemen Dalam Negeri yang dipimpin oleh R.A.A. Wiranata Kusuma. Pada tanggal itu pula, PPKI berhasil membentuk 8 provinsi yang dikepalai seorang gubernur dan masing-masing provinsi terdiri atas keresidenan-keresidenan yang dipimpin oleh residen. Kedelapan provinsi itu ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Selanjutnya, Keresidenan Banten. Banten dipimpin seorang residen yang bernama Erang Tirta Sujatna, terdiri dari 1 Kabupaten Serang, Bupati R. Hilmanjadiningrat, 2 Kabupaten Lebak, Bupati Kiai Haji Tubagus Hasan, 3 Kabupaten Pandeglang, Bupati Kiai Haji Tubagus Abdul Halim. Para bupati ditunjuk oleh Komite Nasional Indonesia daerah setempat. Akhirnya, atas desakan masyarakat Banten, pada tanggal 2 September 1945, Kiai Haji Ahmad Khottib diangkat pemerintah RI sebagai Residen Banten. Sebagai Residen terpilih, Kiai Haji Ahmad Khottib mulai menyusun personalia pemerintahan, dengan Bupati Serang oleh RD Tumenggung Arya Hilmanjadiningrat, Pandeglang oleh TD Tumenggung Jumhana Wiriatmaja, dan Lebak oleh RD Tumenggung Hardi Winangun. Dan setelah beberapa waktu pemerintahan Karesidenan Banten, masyarakat menilai pejabat yang menjabat saat itu sebagian besar karena keturunan dan dianggap tidak bekerja dengan baik, sehingga Kiai Haji Ahmad Khottib membuat kebijakan untuk mendudukan unsur ulama dalam pemerintahan. Namun ternyata kebijakan ini tidak memuaskan Cemamat sebagai Ketua KNID Kabupaten Serang, yang mana beliau juga pernah terlibat dalam pemberontakan komunis pada tahun 1926. Pada 27 Oktober 1945, Cemamat menyerang Karesidenan dan memaksa residen untuk menyerahkan kekuasaan padanya. Dan pada 28 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat bahwa kekuasaan Residen Banten diserahkan kepada Dewan. Dewan melakukan beberapa tindakan penangkapan, perampokan jabatan-jabatan penting, menggeledah rumah priai, dan mengangkut semua cadangan logistik. Dewan juga membentuk pasukan polisi dengan kekuasaan sudah melebar hingga Pandeglang. Dan pada tanggal 9 sampai 10 Desember 1945, saat itu Wakil Presiden Bung Hatta sedang mengunjungi Banten, dan beliau tidak mengakui keberadaan Dewan dan meminta untuk dibubarkan. Awal pembentukan Provinsi Banten. Tahun 1963, Bupati Serang, Gogo Sanjadirja mengundang tokoh-tokoh masyarakat Banten. Pada saat itu, ada gagasan untuk mengubah Keresidenan Banten menjadi Provinsi Banten. Maka dibentuk Panitia Pembentukan Provinsi Banten atau PPB yang diketuai oleh Bupati Serang itu sendiri, yaitu Bapak Gogo Sanjadirja. Pada tahun 1964, panitia PPB mendatangi Menteri Dalam Negeri. Lalu tahun 1965, Banten hampir menjadi provinsi, tetapi gagal karena adanya pemberontakan G30S PKI. Panitia Pembentukan Provinsi Banten atau PPB yang dibentuk tahun 1963 tidak luput dari usaha pembersihan diri dari komunis. Maka unsur PKI dikeluarkan dari kepanitiaan.
Pada saat itu, pemerintah pusat mencurigai bahwa panitia ini ditunggangi oleh PKI. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, panitia PPB vakum. Tahun 1966, Pangdam Siliwangi meresmikan Korem 0464 atau Maulana Yusuf dengan misi membendung gerakan Provinsi Banten. 25 Oktober 1970 diadakan sidang pleno Musyawarah Besar Masyarakat Banten untuk mensahkan Presidium Panitia Pusat Provinsi Banten. Namun, DPR GR hasil pemilu 1971 tidak mengagendakan RUU Provinsi Banten. Maka semasa Orde Baru, panitia berdiam diri. Agustus 1997, dalam harian Merdeka, Wes Korni yang merupakan salah satu penggagas Provinsi Banten tahun 1971, menyatakan pendapatnya saatnya Banten menjadi provinsi ke-28. Tahun 1999, Presiden B.J. Habibie mengunjungi Banten. Saat itu, rakyat Banten yang diwakili oleh H.M. Bay Mulya Syarif dan beberapa tokoh agama memaparkan keinginan untuk menjadikan Keresidenan Banten menjadi Provinsi Banten. Lalu, pada 18 Juli 1999 dibentuk KPPB dan 1 Agustus dibentuk Pokja PPB. 2 Desember 1999, DPRD TK2 Serang memberikan keputusan untuk menyetujui pembentukan Provinsi Banten. Lalu 18 Juli 2000, tokoh Banten bertemu Presiden Abdurrahman Wahid I dan pada 3 Oktober diadakan rapat Pansus DPR RI untuk pembentukan Provinsi Banten. 4 Oktober, Rapat Paripurna Pembentukan Provinsi Banten mengesahkan RUU Pembentukan Provinsi Banten menjadi UU Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Lalu, Banten menjadi Provinsi ke-30. 18 November 2000, H. Kamudin Jamal diangkat menjadi Gubernur Banten. 6 Juli 2001, para anggota DPRD dilantik dan 26 Februari, Bakor PBB dibubarkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.